pagi Bapak dan Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan saya Yoyo Budiman dalam Bambu Channel ya. Kali ini kita akan tunjukkan teknik perbanyakan bibit bambu itu dengan teknik splitting ya. Splitting maksudnya adalah pemisahan bibit ya, dari satu polybag yang sudah tumbuh itu dipecah menjadi beberapa bibit. Ini adalah contoh salah satu bibit dalam kondisi kecil ya. Bibit kecil seperti ini bisa dibuat dengan pertama dengan teknik kultur jaringan ya. Yang kedua dengan bibit stek ya. Yang ketiga dari pemisahan atau splitting itu sendiri. Nah, seperti kita lihat ya, ini dalam satu polybag ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 batang. Bibit ini berumur sekitar 3 bulan ya. Ini sudah bisa di split. Caranya dengan pemisahan dari rumpun ya. Mari kita lanjutkan ya. Kita coba mulai, kita bongkar polybagnya. Ya, ini saya dibantu teman kita dari Sumatera Utara ya, Bang Roy nih. Nah, ini ya seperti ini. Nah, tanahnya dibuang. Tanahnya dibuang. Jadi ini dibongkar, bisa juga menggunakan air ya. Menggunakan air sehingga akarnya kelihatan semua. Bisa dengan cara semprot atau dicelupkan ke dalam air ya. Tanahnya dilepas semua ya. Nah, sudah seperti ini, sudah terlihat ya. Bisa juga lebih bersih lagi, tapi relatif beresiko nantinya. Akar terlalu banyak, kehilangan tanah, ada kemungkinan kematian. Oke, kita lanjutkan ya. Mulai Pak Roy, dilepas Pak Roy ya, seperti ini ya. Jadi terpisah dia dari rumpunnya. Lanjut Pak Roy ya. Ya, terus oke ya. Nah, ini yang kecil biarkan aja. Nah, ini yang kecil seperti ini, yang masih relatif rawan, kita biarkan saja. Nah, ini sehingga dari satu polybag bisa menjadi 4 polybag ya. Artinya dari satu bibit ya, satu rumpun begitu menjadi 4 bibit. Nah, ini kita tanam lagi di polybag ya. Kita tanam lagi segera setelah dipecahkan. Jadi sudah siapkan polybagnya, kemudian kita tanam, kemudian kita siram, kemudian simpan di bawah naungan. Yang baik adalah menggunakan paranet seperti ini ya. Jaring paranet agar intensitas matahari tersaring. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di pembibitan kita ya. Ini sudah kumpulkan tanah ya. Kemudian kita sudah isi polybag sesuai kebutuhan. Ini kebetulan ada 4 bibit tadi yang kita pecah. Nah, silakan Pak Roy, ditanam Pak Roy. Ya, jadi polybag diisi dulu sampai penuh atau 3/4-nya ya, 3/4-nya, kemudian bibit ditanam.
posisi tegak ya, kemudian ditimbun hingga penuh, timbun hingga penuh. Oke, nah begitu prosesnya berulang ya, sehingga bibitnya habis. Ini adalah contoh yang 4 ya, dari 1 bibit menjadi 4 bibit. Sebenarnya tadi bisa menjadi 5, tetapi yang 1 terlalu kecil ya, terlalu beresiko nanti mati. Nah, kita ambil yang aman saja. Ini menjadi 4 bibit. Nah, Bang Roy ini adalah karyawan ya, atau pegiat bambu di Sumatera Utara, tepatnya di Hotel The Hill Hotel and Resort ya, yang berlokasi di Sibolangit. Nah, secara kebetulan owner dari The Hill Hotel and Resort ini punya perhatian yang besar terhadap plasma bambu. Jadi di sini ada koleksi, kemudian ada bambu forest ya, atau bambu garden yang bisa dinikmati banyak orang. Ya, bibit yang sudah ditanam ya, kita susun ya. Jadi usahakan pergunakan polybag yang ukurannya sama ya. Ini menggunakan polybag 25 x 25. Boleh juga 20-20. Dalam kondisi terlipat, ukuran 20-20 ini menjadi 20 x 10 ya. Ini adalah 25 kali 25 atau 12,5 kali 25 kondisi terlipat. Ini untuk menjamin pertumbuhan yang baik ya, pertumbuhan yang baik. Jadi setelah disusun kita siram sampai habis, sampai semua tersiram jenuh air ya, sehingga dia aman untuk pertumbuhannya. Jadi sama saja bibit besar, bibit kecil pada tahap awal membutuhkan air yang cukup ya, membutuhkan air yang cukup. Nah, agar bagus, disusun rapi, sehingga nanti pertumbuhannya juga akan bagus ya. Ini dipindahkan ke polybag jika ingin ditanam idealnya setelah dia mempunyai ketinggian sekitar 1 meter ya. Jadi sekitar 3 bulan atau 4 bulan dia sudah 1 meter seperti ini. Bibit bambunya apa saja, boleh bambu sedang ya, seperti bambu tali, bambu ater, boleh juga bambu petung. Teknik splittingnya sama ya. Jadi bibit yang sudah tumbuh kita pecah, kemudian kita pelihara kembali. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, misalnya suatu hari Bapak dan Ibu membeli bibit, dan dalam polybag pilihlah bibit yang sudah memiliki beberapa batang ya, sehingga bisa kita splitting, bisa kita pisahkan dari induknya, jadi bisa diperbanyak dengan cepat. Misalnya kita beli bibit 1000 polybag, padahal kebutuhan kita adalah 4000 polybag. Nah, bibit itu di split, dipecah, ditanam lagi, sehingga jumlahnya bisa mulai dari 3000 sampai 5000 ya, tergantung jumlah batang, jumlah anakan per polybag.
Dalam hal ini Anda bisa menghemat biaya, ya. Kemudian juga para pembibit juga demikian, ya, membeli bibit awal atau membuat sendiri, bisa dari stek, bisa dari cangkok, ya. Tetapi bukan dari bonggol yang besar, ya, supaya anakannya kecil-kecil sehingga lebih mudah dipecah atau di split. Ya, seperti ini, ya. Jadi dalam 3 bulan atau 4 bulan ke depan ini akar sudah berkembang sangat baik, ya, tergantung pemeliharaan, pemupukan, ya. Jadi pada tahap awal tidak membutuhkan pemupukan. Nanti setelah 1 bulan baru kita pupuk, setelah akarnya siap menerima pupuk, ya. Dengan demikian menjamin pertumbuhan yang optimal. Saya sampaikan juga bahwa perbanyakan teknik splitting ini paling mudah, ya. Kemudian juga bisa memproduksi bibit dalam jumlah sangat besar, ya. Jadi misalnya kita tadi bicara kita beli 1000 polybag. 1000 polybag, dalam 1 polybag katakanlah ada rata-rata 3 batang yang bisa kita split, ya. Maka pada saat kita beli langsung kita split, maka jumlah bibit akan menjadi 3000, ya. Jadi angka yang sangat besar, dari 1000 menjadi 3000. Tetapi butuh waktu untuk pemeliharaannya, membesarkannya kembali, itu sedikitnya 3 bulan, atau kita tetapkan 4 bulan, sehingga dalam setahun bisa dibagi menjadi 3 kali perbanyakan kalau kita fokus di bibit saja. Jadi kita belum tanam, tapi kita perbanyak dulu bibitnya. Nah, hitungan ini adalah melalui satu sistem, bukan deret hitung, ya, tapi deret ukur. Jadi awalnya 1000 kita perbanyak menjadi 3000. Kemudian 3000 setelah 4 bulan kita split lagi. Katakanlah sama, rata-rata bibitnya adalah 3 batang per bibit, ya, per polybag. Maka dari 3000 tersebut akan menjadi 9000 bibit. Angka yang luar biasa dan bisa dicapai dalam kurun waktu 8 bulan, ya. Jika Anda masih membutuhkan lebih banyak, maka Anda bisa split ulang 4 bulan kemudian. Jadi pada periode 1 tahun, ya. Dalam 1 tahun akan menghasilkan bibit sebanyak 9000 kali 3. Jumlahnya ada 27.000. Jadi angkanya luar biasa. Angkanya luar biasa karena mengikuti pola deret ukur. Teknik ini sangat memungkinkan dikembangkan secara komersial, ya, secara massal. Jadi setelah misalnya 27.000 kalikan 3, ya, dengan menambah waktu 4 bulan. Seperti itu. Jadi tergantung berapa Anda memulai membibitkannya. Kalau mulai dari 1000, ya seperti itu, dalam setahun bisa dapat 27.000, ya. Tapi kalau misalnya Anda memulainya dengan angka 10.000, maka dalam setahun Anda bisa punya bibit 270.000 polybag, ya. Jadi saya berani mengatakan bahwa tidak sulit untuk mencetak 1 juta bibit, ya, sepanjang Anda paham hitungan deret ukur. Kemudian sepanjang Anda tidak menjualnya terlebih dahulu atau menanamnya di lapangan terlebih dahulu, tapi diperbanyak dulu setiap 4 bulan. Nah, bibit yang baik kan, bibit ini akan semakin besar, ya, semakin besar. Kalau dipecah semakin besar, maka periode terbaik adalah 1 tahun, ya. Karena setelah 1 tahun bibit sudah terlalu besar.
Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa bibit besar juga bisa kita split dan hasilnya juga lebih cepat, ya. Namun tentu ada kesulitan-kesulitan, ada biaya produksi yang bertambah, diantaranya ukuran polybag dan lain-lain. Nah, teknik ini akan mengatasi masalah kelangkaan bambu yang kini mulai terjadi di Indonesia. Kenapa terjadi kelangkaan? Karena bambu saat ini hanya dipanen, ya. Kebanyakan hanya dipanen. Sudah ada yang menanam, ya, sudah ada yang menanam, tapi jumlahnya belum begitu banyak, belum mencukupi, belum teratur, ya. Sehingga beberapa produksi yang semula berjalan kini mulai terancam. Sebagai contoh, bambu hitam yang sangat disukai dunia, ya, bukan hanya di Indonesia, itu populasinya semakin menurun, semakin drastis menurun, karena upaya penanaman belum dilakukan. Sudah dilakukan, ya, tetapi belum seimbang dengan apa yang kita panen. Kenapa bambu kita rusak misalnya? Karena kebanyakan dipanen dalam kondisi tidak beraturan. Dalam arti, idealnya menurut Profesor Elizabeth, ya, ahli taksonomi bambu kita, itu pemanenan itu hanya 30%, ya. Jadi contoh, dalam satu rumpun bambu misalnya 100 batang, panen yang tuanya itu 30% atau 30 pohon. Ya, mungkin bisa bergeser sampai 35%, sehingga tidak banyak berubah. Yang terjadi di lapangan adalah semua bambu tua dipanen. Bahkan beberapa bambu muda untuk suplai ke material misalnya ikut dipanen. Dalam kondisi misalnya 50% saja dipanen, atau bahkan ada yang sampai 60%, maka sisa tegakan bambu menjadi tidak kuat, ya. Yang semula saling sanggah menjadi tidak saling sanggah, maka terjadilah kerusakan pada saat datang angin, ya, apalagi angin pancaroba pada saat pergantian musim yang besar, itu membuat bambu patah, ya, karena tidak saling sanggah, sudah renggang, dia banyak patah. Setelah patah maka bambu sulit tumbuh lagi. Bukan sulit tumbuhnya, tetapi rebung yang keluar itu keluarnya kecil-kecil, ya. Dan ini berarti perlu menunggu waktu bukan 1 tahun, ya, melainkan 2-3 tahun sampai 4 tahun. Karena rumpun-rumpun bambu yang sudah ada dipanen tidak bijaksana, ya. Ada yang sudah menerapkan pola, ya, dengan sistem coding dan lain-lain, sehingga umur bambu itu terjamin, ya, bambu tidak ada kerusakan. Tapi panen yang membabi buta, ya, panen yang tidak beraturan membuat tegakan bambu akan rusak berat. Ini sebuah kemunduran, ya, ini sebuah kemunduran di mana dulu kita banyak bambu, di beberapa tempat bambu sudah sulit dicari. Ya, sebagian memang karena proyek, karena pergeseran kota, urbanisasi dan lain-lain, ya. Kampung jadi kota dan lain-lain pasti terjadi. Apabila tidak dilakukan penanaman, tidak dilakukan pengadaan bibit yang baru, maka perlahan-lahan bambu kita akan hancur dan tertinggal dengan negara-negara lain yang sebelumnya tidak memiliki banyak koleksi bambu. Indonesia kaya raya, ya. Mungkin sampai saat ini tercatat sekitar 170 jenis bambu yang ada di Indonesia. Bahkan lebih, mungkin bisa 200-an atau lebih. Sudah ditemukan tetapi belum dibukukan, ya. Belum dipublikasikan. Jadi demikianlah untuk kita sustainable, ya, menjamin ketersediaan bambu, ya. Itu diperlukan upaya pembibitan, upaya penanaman baru, seperti yang dilakukan oleh The Hill Hotel and Resort,
ya. Jadi ini adalah salah satu saja yang menjadi pionir di Sumatera Utara, ya. Masih ada mungkin tempat lain, ya. Kawasan bambu di sini diantaranya di atas Sibolangit ini ada yang namanya Si Debuk-Debuk, ya. Area ini juga penuh dengan bambu, juga memerlukan pembibitan baru. Sekalipun bambu saat ini masih banyak, ya. Tapi kalau tidak terkendali maka semuanya akan rusak. Ya, demikian saya kira saya menyampaikan kali ini tentang perbanyakan bibit bambu secara splitting. Tidak sulit, ya. Setelah Anda melihat ternyata mudah saja, ya, sepanjang Anda konsisten, tidak bergeming, ya. Ini maka tidak akan ada kesulitan bambu, ya. Bambu kita akan tetap lestari, setiap kebutuhan akan terpenuhi. Demikian juga kegiatan ekspor akan berjalan mulus, ya. Tidak seperti sekarang ekspor mulai terhambat karena bahan baku sudah sangat berkurang. Demikian, ya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua di dunia bambu, ataupun Anda yang belum memasuki dunia bambu ataupun baru masuk ke dunia bambu. Sekilas gambaran, ya. Saya hanya memberikan info, saya hanya memberikan contoh, ya. Dan ini sangat mudah untuk dilakukan, ya. Terima kasih, salam sukses, salam bambu Indonesia. Selamat pagi.